Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita dilimpahkan anugerah, taufik, hidayah serta inayah sehingga kita bisa terkumpul pada malam hari ini di majelis tauhid yang penuh berkah dan rahmat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni atas dosa-dosa ulun pian seberataan, atas dosa-dosa abah mama kita nang masih hidup maupun yang telah meninggalkan dunia. Mudah-mudahan mereka diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertambah terang di dalam kuburnya. Bubuhan sidin berkat kita hadir di majelis taklim pada malam hari ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sekali lagi ulun sampaikan atas kehadiran Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati serta yang dimuliakannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena telah menjalankan jihad binafsi. Dikatakan jihad karena kita telah mengalahkan segala kesenangan-kesenangan kita. Ketika di rumah seharusnya kita bisa tinggal dengan santai, tetapi ini berjuang melangkahkan kaki menuju kepada majelis untuk bersama-sama kita murojaah ilmu tauhid. Artinya kita telah berperang melawan atas kesenangan-kesenangan nafsu kita, dan alhamdulillah Allah meridhoi kita hingga kita duduk bersama-sama di majelis. Mudah-mudahan pian seberataan juga sehat zahir, sehat batinnya, nggih. Pada malam hari ini kita kembali melanjutkan pendalaman tentang kajian orang yang beriman, ya. Masih ingat ya Bapak Ibu, tidak semua orang beriman ternyata bisa selamat hingga jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah kemarin kita jelaskan di papan bahwa yang pertama dan yang kedua masih ingat ya Bapak Ibu. Iman yang dikatakan taklid atau ikut-ikutan, artinya ikut-ikutan. Ketika orang tuanya Islam, maka dia akan menjadi orang Islam. Berarti kalau orang tuanya Kristen atau Katolik, Hindu atau Buddha, maka anaknya akan mengikuti agama orang tuanya. Itu namanya iman yang ikut-ikutan. Setelah ikut, kada mau mengkaji apa arti makna yang dikatakan Islam itu sendiri. Nah, ini berbahaya karena yang dikaji hanya syariatnya saja, ya. Maka di dalam Islam 4 kaidah harus dijalankan secara bersama, ya. Ketika menjalankan syariat harus juga beserta tarekatnya, ya. Ketika sholat juga harus membersihkan, menjaga hatinya. Itu tarekat, jalan yang sunyi untuk membersihkan kalbu kita ketika kita menuju kepada Tuhan, ya. Syariat tanpa tarekat, nah artinya sah di sisi manusia, batal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seseorang berdiri tegak, takbir, tapi di dalam kalbunya belum dibersihkan, artinya masih terdapat banyak penyakit hati yang tersembunyi.
yang hanya kita dan Allah yang mengetahuinya. Nah, setelah syariat pun mengikuti tarekat, tarekat pun juga harus disertai dengan hakikat. Artinya supaya mengetahui apa yang dikerjakan, kemana tujuannya, dan siapa yang disembah. Jadi sholat itu tidak membayangkan yang lain-lain. Ketika takbir, karena pikiran ini bisa kemana-mana, lalu dia terbang. Nah, terbang dari tubuhnya. Sholat, jasadnya menghadap kiblat, pikirannya berkeliling kampung. Nah, ini belum bayar, ini belum laku. Seperti itu. Okay? Oleh sebab itu, 4 kaidah harus lengkap. Kalau tidak lengkap, maka disitulah artinya tidak sempurna ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang sudah mampu menjalani syariatnya dengan benar, ya, seorang yang mengkaji ilmu tauhid, belajar ilmu tasawuf, harus wajib menjalankan sholat 5 waktu lah. Ini saya garis besari ya Bapak Ibu ya. Saya garis besari. Kenapa? Karena ketika kita belajar tasawuf atau ilmu makrifat, lalu kita meninggalkan kewajiban sholat 5 waktu, lah di situ nabinya mengikuti siapa? Nah ini yang perlu saya garis bawahi. Kalau belajar di majelis ini harus wajib. Nah ini loh, digaris bawahi. Makin rajin sholatnya, karena itu kewajiban, ya. Tidak boleh belajar makrifat lalu melepaskan tanggung jawabnya sebagai seorang hamba, ya, menjalankan syariat sholat 5 waktu ditinggalkannya. Ilmunya dari mana? Ya, seperti itu. Ini penting untuk diri saya sendiri, untuk ulun khususnya. Mudah-mudahan ulun selalu diberi hidayah, taufik dan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Karena ulun ya subuh ya sholat, ya, duhur ya sholat, asar ya sholat, maghrib ya sholat, isya ya sholat. Lalu kalau ngaji di sini ndak sholat, ilmunya dari mana, nggih? Seperti itu. Akan tetapi ketika kita menemui seseorang yang mereka mengaku belajar ma'rifah, belum menjalankan sholat, jangan dimusuhi, ya, dirangkul. Artinya dirangkul, kita dekati dengan kelembutan hati, ya. Selevel Nabi maksum itu terjaga dirinya daripada dosa, diampuni seluruh kesalahan-kesalahannya, dijamin surganya, kakinya sampai bengkak toh Bapak Ibu sholat itu. Ditanya sama istrinya, wahai Rasulullah, bukankah engkau sudah dijamin surga, sudah dijaga dari segala maksiat dan kesalahan, tapi kenapa engkau masih menjalankan sholat? Lalu Rasul menjawab, bukankah ini bentuk dari rasa bersyukurku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berarti kalau tidak sholat tidak bersyukur. Kalau tidak bersyukur, nah urusan dunianya ruwet, urusan bekerjanya ruwet, ya. Nah, awalnya ya dari sholat. Kalau sholatnya tidak benar, ya itu kan panggilan Tuhan. Dalam panggilan bosnya saja belum mandi berangkat. Dipanggil bosnya, telepon langsung berangkat. Belum mandi, cuci muka aja. Subhanallah. Jangan sampai terulang kembali. Di dalam kalbu kita lebih takut kepada bos kita daripada
panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sholatnya tidak benar, maka seluruh aspek kehidupannya maka tidak akan benar, Bapak Ibu. Karena kan wujud syukur. Tuhan tidak disembah loh, tidak berkurang kesuciannya. Artinya yang butuh itu kita kepada Tuhan. Lah kita ini dari tidak ada, Allah adakan. Lah itulah tujuan kita dihidupkan, dikirim ke dunia untuk beribadah. Betul Bapak Ibu? Bukan untuk ke mall ya, jalan-jalan ke pantai ya, enggak ya, untuk senang-senang enggak ya, untuk beribadah. Lalu esensi hakikat dari ibadah itu apa? Mengenal dahulu. Oleh sebab itu Rasulullah diangkat kenabian dan kerasulan umur 40 tahun, belum menerima perintah sholat 5 waktu. Rasulullah diajarkan awal-awal agama, haruslah mengenal Allah yang dikatakan Tuhan sesembahannya. Agar kenapa? Setelah nanti Isra Mi'raj membawa oleh-oleh sholatnya benar secara syariat pun, secara torekatnya, secara hakikatnya, secara ma'rifatnya. Karena kebanyakan manusia, mohon maaf, ini sekedar kajian wawasan di dalam majelis kita. Betapa banyak orang di luar sana tertipu dengan ibadahnya, Bapak Ibu. Tertipu, seakan-akan mereka sudah yakin pahalanya itu sudah segunung ya. Kalau Jumatan larian ke sab depan ya, berebut pahala. Salah? Enggak, benar, dianjurkan ya. Akan tetapi kenapa mereka tertipu dengan ibadahnya, tertipu dengan pahalanya? Karena mereka sebelum ibadah tidak mendasari ilmu ibadahnya dengan awaludin itu sendiri, Bapak Ibu. Ini yang menjadikan manusia rentan, berbahaya sekali, sangat licin, sangat mudah tergelincir kepada syirik khafi. Kalau syirik jali kan zaman Fir'aun. Nah, oleh sebab itu kemarin bahan bakar api neraka, masih ingat Bapak Ibu? Manusia dan batu. Maksudnya apa? Manusia yang kafir. Kafir itu maksudnya secara hakikat kafir itu tercover, terhijab, tertutup. Yang tertutup apa? Kolbunya terhadap pengenalan dirinya kepada sir rahasia Tuhan yang sudah dititipkan ke batang tubuh. Itu dikatakan kafir. Nah, orang-orang itulah yang menjadi bahan bakar api neraka. Dan batu maksudnya apa? Berhala. Zaman dahulu berhala kan berbentuk patung sesembahan. Sekarang berganti, bukan batu yang berbentuk berhala, tetapi adanya keakuan diri itu merampas hak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya seperti apa merampas? Nah, kalau yang wujud hanya sifatnya Allah, lalu kenapa kita merasa wujud? Berarti mensejajarkan diri dengan syirik, enggak? Menduakan. Itu maksudnya. Jakannya Allah nina nang wujud, kita juga merasa wujud di hadapannya Allah. Nah, itu mensejajarkan yang tiada kepada yang ada. Yang tiada itu kan kita. Karena dari tiada Allah adakan. Setelah Allah adakan, dari satu tetes air yang hidup. Nah, air yang hidup ya, yang keluar terpancar dari sulbi, dari ayah, wataroi, dari ibu. Lalu air tadi dijadikan menjadi segumpal darah.
segumpal daging, lalu diciptakan tulang belulang, lalu disempurnakan, ditutup lagi. Subhanallah, Tuhan itu Bapak Ibu, ya, selama 4 bulan. Lalu Allah meniupkan ruh daripada dirinya, lalu calon manusia ini tadi baru bisa bergerak. Nah, yang ibu-ibu pasti merasakan kalau sudah merasakan hamil kan, mulai 4 bulan nendang-nendang nih bayi. Ya, seperti itu. Jadi artinya di sini barang siapa dia hidup hanya menuruti hawa nafsunya, tidak tahu misi dan visinya. Misinya tadi apa? Beribadah. Visinya apa? Ya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Bapak Ibu, untuk mendapatkan tiket ke jannah, ke surga, bukan karena amal ibadah kita, bukan karena pahala kita, tapi berkat daripada ridhonya, kasih sayangnya, anugerahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa seperti itu? Karena pada hakikatnya, kalau kita ingin memperdalam pengenalan pada diri, hakikat tubuh itu ialah seperti jenazah. Karena batang tubuh inilah yang dikatakan la haula wala quwwata illa billah, itu masuk kepada ruh yang mempunyai daya memuat 7 sifat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Oleh sebab itulah banyak orang di luar sana Bapak Ibu, di luar majelis kita, mohon maaf sekali lagi, tidak ada maksud apapun nggih, menyampaikan ini hanya untuk murni kita bertujuan sebanyak-banyak mungkin menyelamatkan sesama hamba Allah, ya. Banyak mereka tertipu sampai 70 tahun, 80 tahun, rajin sholat, alim, suci, kiai, ustadz, buya, mursyid. Nah, ternyata yang bergelar itu tidak semuanya dijamin masuk surga. Kenapa? Ya karena hanya titel. Titel itu tidak menjamin yang mempunyai titel kenal kepada dirinya. Karena orang yang tidak mengenal diri, syiriknya itu tersembunyi karena tidak diketahui jati dirinya. Ya, Bapak Ibu, oleh sebab itu loh Bapak Ibu, ini sebetulnya ya urgent karena kita ini hidup di akhir zaman Bapak Ibu. Ya kita ikut turut berduka, ya. Banyak bencana khususnya di Sumatera seperti itu, kita bisa bayangkan sudah ratusan orang meninggalkan dunia, kita tidak tahu, wallahu a'lam mereka husnul khotimah atau su'ul khotimah, tapi mudah-mudahan kita doakan semuanya husnul khotimah, ya. Amin ya robbal alamin. Kita Bapak Ibu detik ini hidup di sini dengan diberi kenyamanan, diberi keamanan, diberi kemudahan, diberi kesehatan. Tidak ada alasan lagi untuk kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan banyakin doanya. Doa di list dari 1 sampai 100. Ya Allah, doanya itu lah Bu. Mudah-mudahan yang pertama hutang lunas, kedua punya sepeda motor, punya tabungan untuk anak. Masya Allah, berduet doanya. Tapi syukurnya lepas. Doa ini akan Allah angkat kepada langit Sabtu, artinya diterima ketika kita bersyukur Bapak Ibu. Artinya apa? Bukan tidak boleh berdoa, gitulah. Allah kan maha mendengar, maha mengetahui. Allah tahu, tapi Allah kenapa tidak mau menolong kita? Ya karena kita tidak mau bertakwa.
sebagai hamba kita tidak mau menurut, yang ada malah menantang Allah, malah sombong takabur di hadapannya Allah. Kita merasa tidak membutuhkan tuh. Itu loh Bapak Ibu. Bukan tidak boleh doa loh ya. Tapi dengan kita memperbanyak syukur, disitulah segala kesulitan kita akan Allah selesaikan. Maka ketika ingin mendapatkan pertolongan daripada Allah, hanya dua jalannya Bapak Ibu. Sholatlah dengan sabar. Ketika ada ujian, cobaan, bersabarlah, harus tetap mendirikan sholat. Ya, ini akhir tanggal tua, nah sholatnya juga. Kalau tanggal muda rewajin sholatnya. Oh, subhanallah. Tanggal tua nih, dompet tinggal berapa? Pati murah semua. Harus berjuang ini. Subhanallah. Seperti itu loh Bapak Ibu. Tidak perlu meminta-minta. Bukan tidak boleh loh ya. Paham nggih? Bukan tidak boleh. Tapi Allah lebih suka ketika kita memperbanyak rasa syukur kita. Rasa syukur aplikasinya. Nah ini, apa ini aplikasinya? Dijalankan amalnya dengan sholat. Ya gitu loh. Maka di sini saya tulis seperti ini biar yang belum bisa membaca pun semuanya rata mendapat ilmunya. Al-A'raf ayat 40. Dan sesungguhnya lah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maksudnya yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka ingkar ayat-ayat kami, berarti ayat Al-Quran. Berapa juz Bapak Ibu? 30. Berapa ayat? 114. Berapa surah? 6.660. Lah itu diringkas kepada Al-Fatihah. Ummul ibunya, rahimnya ya. Kalau Rahman kan di bapak, kalau Rahim di nah. Seperti itu. Diringkas kepada Al-Fatihah, diringkas lagi kepada Bismillah. Bismillah diringkas lagi. Nah, huruf titiknya menjadi rahasia, di atasnya alif. Nah, disitulah yang mendutakan ayat-ayat kami, yang satu titik, satu tetes kejadian, berarti kita mendustakan bahwa kita berasal dari Allah. Nah, seperti itu. Ini saya ringkas ya yang kajian seperti tadi. Dan setelah mereka mendustakan, maka mereka menyombongkan diri terhadap Allah maksudnya. Orang itu kalau dikatakan sombong atau takabur Bapak Ibu, walaupun sebesar zarah, maka tidak akan masuk surga. Bahaya enggak Bapak Ibu? Bahaya. Sebesar zarah itu sebesar butir pasir itu nah Bapak Ibu. Sampai masuk ke dalam kalbu kita. Ini ada cerita, mengambil kisah dari ulama tasawuf. Masih ingat mungkin sering saya sampaikan di sini. Abu Yazid Al-Bustami ketika berjalan di gurun pasir untuk berdakwah, bertemu dengan seekor anjing. Ya, masih ingat ya? Lalu sang waliullah ini tadi, kekasih Allah Subhanahu wa taala, secara refleks itu apa ya? Secara spontanitas maka mengangkat jubahnya. Nah, kenapa mengangkat jubahnya? Karena terbesit di dalam hatinya takut nanti anjingnya mengenai jubahnya, nanti jadi najis. Kalau najis bisa dibawa sholat enggak?
Tidak bisa, ya. Karena najisnya anjing ini kan basuhnya sampai berapa kali Bapak Ibu ingat? 7 kali dengan pasir. Nggih. Nah, ketika diangkat jubahnya, maka seketika itu atas kodrat dan irodat serta izinnya Allah di situ terjadi dialog secara batiniah dari anjing tadi kepada sang waliullah itu sendiri. Ini wali hatinya bersih, maka bisa menangkap bahasa hewan dengan kodrat dan irodatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai waliullah, wahai kekasih Allah, kenapa engkau takut denganku hingga engkau menyingsingkan jubahmu? Apakah engkau takut terkena najisku? Janganlah engkau begitu, karena jangan sampai engkau memandang aku di dalam kalbumu. Jangan memandang aku secara rendah dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala hingga engkau merasa suci dan tinggi derajatmu daripada aku. Karena itulah kesombongan dan takaburmu yang tidak engkau sadari. Jadi dia mengangkat tuh karena itu tadi. Dia di dalam kolbunya sekelas wali nih Bapak Ibu masih takut karena itu tadi memandang rendah dan hina terhadap anjing itu ternyata penilaiannya seperti itu, dikatakan takabur, merasa suci di hadapan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah aku yang mensucikanmu, wahai Abu Yazid Al-Bustami, katanya Allah. Janganlah engkau begitu. Kalau najisnya anjing saja bisa dibasuh, tetapi najis yang ada di dalam kolbumu, takabur ini tadi loh Bapak Ibu, sombong, memandang rendah dan hina ciptaan Allah yang dikatakan anjing tadi, dikatakan najis batin, itu dengan 7 samudera pun tidak bisa dibersih. Lalu Abu Yazid Al-Bustami merenung dan menangis. Di situ istighfar, baru dia merasa ternyata secara tidak aku sadari aku merasa suci, aku merasa alim di hadapan ciptaan Allah ini tadi. Itu pun sudah dosa Bapak Ibu. Maka ketika itu Abu Yazid Al-Bustami meminta maaf kepada si anjing ini tadi. Lalu si anjing diajaklah untuk ikut berdakwah, tapi si anjing menolak. Wahai sang wali Allah yang termasyhur, janganlah engkau mengajak aku, yang ada engkau akan terfitnah, engkau akan dicibir dan dicemoohkan karena membawa aku, karena aku terlihat buruk, terlihat hina, terlihat rendah di hadapan mereka. Aku terlihat najis sebatang tubuhku. Maka jalanlah engkau, berjalan menuju dakwahmu, biar aku meneruskan perjalananku. Artinya apa hikmahnya Bapak Ibu? Belajar ilmu tauhid, belajar ilmu tasawuf atau ma'rifat, harusnya makin rendah hati, rendah. Alhamdulillah, justru kalau disepelekan orang, alhamdulillah, kalau tidak dilihat orang, tidak dihargai orang, alhamdulillah. Jangan kita ini maunya dihargai orang, dilihat orang, diagungkan orang, jangan. Itu batu licin yang memudahkan kita terjerumus kepada api neraka. Karena ketika kita merasa, lah ini loh Bapak Ibu, wong sama makhluk yang dikatakan anjing tadi saja, Abu Yazid menangis. Apalagi kita manusia,
kadang-kadang kalau dinasihati orang lalu hati kita mencemooh. Nah, bukan di zahir, Pang, di batin nih. Batin mencemooh, batin merendahkan, batin memandang hina. Loh, batin ini kan, ini yang dikatakan pintu-pintu langit ya di kolbu ini loh Bapak Ibu, menuju kepada Tuhan. Kalau langit yang di alam dunia, ya langit sab 1, sab 2, sab 3. Tapi kalau langit yang dimaksudkan di dalam ayat Al-A'raf ini tadi, lah inilah, ya. Maka saya teruskan, tidak akan kami bukakan pintu-pintu langit bagi mereka. Nah, pintu-pintu langit itu yang di mana? Di dalam kolbu kita, ya. Ada 7 sab di dalam kolbu dan kita wajib melaluinya, menempuhnya dengan jalan membersihkan jalannya terlebih dahulu, ya. Kalau kepada diri saja kita tidak mau merenungi asal kejadian, lalu kita sombong di hadapannya Allah, berarti merampas hak Tuhan itu tadi ya. Lalu secara tidak kita sadari kita menjalankan syirik. Syirik ini dosa besar kah, dosa kecil Bapak Ibu? Dosa yang tidak diampuni lah. Kenapa tidak diampuni? Ya karena di awal kita tidak ada, lalu diadakan. Setelah diadakan, kita ibaratnya tidak mempunyai rasa terima kasih sama Tuhan. Melonjak sama Tuhan, apa ya bahasanya? Menentang, durhaka lawan Tuhannya, ya. Dari tidak ada diadakan, setelah ada, nah hidup di dunia semaunya. Kalau rezekinya lancar, sehat, dompetnya penuh, baru mau sholat, zikirnya kenceng, ya. Pagi bangun sholat, yang pagi sholat tahu Bapak Ibu? Nah, sholat duha silahkan, tapi jangan membawa niat supaya rezekinya berarti tidak lillahi. Nah, kemana ini? Hati-hati loh ya Bapak Ibu. Oleh sebab itu, inilah pentingnya mengkaji supaya kita tidak sia-sia Bapak Ibu. Capek, lelah. Kalau sia-sia di akhirat ketika dibuka peti ibadah kita, ternyata zong semua. Ternyata apa Bapak Ibu? Hangus semua. Yang kira-kira tadi banyak amal ibadah kita ternyata terbakar semua. Seperti itu, nggih. Pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan kami masukkan ke dalam surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Ya ini tidak mungkin, mustahil, ya. Unta kan tidak bisa masuk jarum. Ini unta, artinya apa? Diharamkan. Ini bahaya loh Bapak Ibu, ya. Bukan saya loh yang ya. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat atau berbuat dosa. Mereka berlebihan Bapak Ibu. Tadinya tidak ada, diadakan. Hidup diberi rezeki. Betul Bapak Ibu, diberi nikmat. Nikmatnya apa? Kemarin sudah saya jelaskan. Oksigen saja 1 tabung 1 liter sudah berapa? Ketika COVID baru terasa yang sesak-sesak napas, beli tabung oksigen. Ya, lah kalau kita suruh bayar setiap hari dari kecil sampai besar, tidak mampu, tidak ada syukurnya. Nah, itu satu, banyak loh. Lalu detak jantung ini loh, ini siapa yang gerakkan? Allah. Sampai lancar darah, ginjal yang mencuci darah. Bayar kemarin sudah saya jelaskan. Ini saya ulangi supaya kita mudah untuk bersyukur. Bersyukur itu tidak nunggu mendapatkan gajian, linting gajian masuk, alhamdulillah. Diberi orang rezeki, alhamdulillah. Itu bagian daripada yang terendah.
Alhamdulillah, segala puji hanya milik, berarti sholat, gitu loh maksudnya. Kalau bersyukur harus sholat. Maka ketika sholat akan dibenahi seluruh kehidupan kita. Yang tadinya sama suaminya berantakan, kalau dia mau istiqomah, dia mau sabar, dia yakin sama Allah, maka bagi Allah tidak ada yang tidak mau. Yang memegang hati manusia, membolak-balikan manusia, siapa hatinya? Allah. Tapi terkadang ketika kita sholat, nah ini yang bahaya. Sholat lalu terbersit, mudah-mudahan suamiku berubah. Nah ini tidak boleh. Sholat tuh harus lillahi. Sudah jelas. Kalau minta pertolongan kepada Allah, sabar, menghadapi ujian dan cobaan, lalu tegakkan sholat. Sholatlah dalam keadaan sabar. Jangan terburu-buru. Sholatlah jangan tergesa-gesa. Sholatlah jangan ketakutan. Nah, disinilah yang membahayakan ketika kita tidak bisa mengenali diri kita. Akhirnya kita menyombongkan diri di hadapannya Allah. Oleh sebab itulah Bapak Ibu, setiap minggu dengan adanya kajian di majelis ini, harapannya Bapak Ibu, kita yang hadir di pribadi kita ingat, secara umum kita bisa sedikit demi sedikit, secara pelan, perlahan-lahan memberikan wawasan kepada orang-orang yang kita sayangi. Memberikan wawasan. Nanti kalau menasihati, nah kita langsung dimusuhi orang. Nah, memberi wawasan. Masa iya loh, kita ini Islam. Nanti kalau sampai masuk neraka diketawain orang-orang neraka ini. Itu Islam masuk neraka. Oh maaf. Islam masuk neraka diketawain, malu kita. Islam itu maksudnya suci. Islam itu maksudnya berserah diri. Kalau ingin menggapai kesucian yang berasal dari Allah, maka serahkan keakuan dirimu, keakuan diri kita yang merasa diri kita wujud. Kan nggak ada tuh Bapak Ibu. Kita ini yang dikatakan Adam tiada. Nah, nanti kita kaji, Makanya kita ulangi, murojaah itu penting. Kalau tidak diulang-ulang, tidak ingat. Kalau tidak ingat, yang diingat. Nah, dunia dan seisinya. Kalau mendapat kesenangan tertawa, kalau mendapat kesedihan, nah. Ya Allah, ya Rabbi lah. Di sinilah kita harus paham. Sebelum adanya segala sesuatu, yang ada makom kekosongan. Kekosongan tidak bisa disebut Ibu, karena kosong. Dikatakan zatul buhti atau kuni bil kuni. Makom kekosongan, karena Allah ingin dikenal, maka dizohirkanlah yang dikatakan nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala inilah yang dikatakan huwal awalu wal Dia yang awal tanpa permulaan, yang akhir tiada kesudahannya. Wa zahiru wal batinu. Dialah yang tajali, yang mewujud di setiap ciptaannya, berbeda bentuk dan rupa, yang hakikatnya satu jua. Suhudul kasrah fil wahdah. Pandang banyak kepada yang satu. Contohnya, biasanya gini Bapak Ibu. Kalau ingin melihat pohon, maka harus ditunggu buahnya. Ini kalau orang dulu kan masih orang kuno, tidak tahu ini buah apa, tunggu buahnya dulu. Kalau buahnya mangga berarti pohon mangga. Nah, suhudul kasrah fil wahdah, berarti yang banyak ini pohonnya, dari buahnya, rantingnya, dahannya, lalu ke akarnya, berarti tadinya
yang namanya biji mangga. Kemana larinya biji mangga Bapak Ibu? Nah, sudah menjadi batang pohonnya, rantingnya, daunnya, lalu tumbuh mentajalikan, mewujudkan diri. Ini loh aku yang dulu tertanam. Nah, suhudul wahdah bil kasrah, pandang satu kepada yang banyak. Kita juga seperti itu Bapak Ibu. Kiasannya seperti baju. Masih ingat baju Bapak Ibu? Baju yang terlihat apanya Bapak Ibu? Warnanya, bentuknya. Ya. Ketika kita ingin melihat hakikat baju, maka kita harus melepas satu persatu. Baju dilepas kainnya. Ya, betul Bapak Ibu. Kain dilepas terlihat benangnya. Benang dilepas lagi terlihat kapasnya. Oh, ternyata hakikat baju ialah kapas. Kapas mewujud, kapas tajali dikatakan baju. Beda rupa, beda wujud, satu hakikatnya. Paham Bapak Ibu? Ya. Lalu daripada nurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu tajali kembali kepada nur daripada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya? Nur Muhammad berasal dari tajali nurnya Allah yang terdiri dari 4 anasir. Lihat tadi, ya. Jadi Nur Muhammad ini berasal tajali dari pada nurnya Allah. Berarti Bapak Ibu, mohon maaf pelan-pelan ya, pelan-pelan. Berarti Muhammad dan Allah ini secara hakikat ya Bapak Ibu kajinya, ya. Secara hakikat berarti Muhammad dan Allah itu satu jua orangnya. Tuhan itu tadi yang ingin dikenal. Mentajalikan Nur Muhammad lalu mentajalikan kepada, mohon maaf, mentajalikan kepada Nurullah lalu mentajalikan kepada Nur Muhammad. Ya, Bapak Ibu paham ya? Nah, Nur Muhammad ini membawa anasir wujud, ya, ilmu, ya, nur dan syuhud yang artinya wujud tadi zat, ilmu daripada sifat, nur daripada asma, dan syuhud kepada af'al. Dia nyata kepada batang tubuh, af'alnya, asmanya ke kolbu kita, sifat kepada ruh, zat kepada sir. Ya, ini susunan tubuh kita. Di dalam tubuh ada kolbunya. Ya Bapak Ibu, dalam kolbu ada ruhnya. Yang merajai ruh yang dikatakan sir. Siapa sih? Rahasia daripada Tuhan ingin dikenal lalu dia mau wujud ke batang Muhammad. Inilah Bapak Ibu, mem ya, bukan Nabi Muhammad ya Bapak Ibu. Mohon maaf, hati-hati. Kita mengkaji di sini bukan untuk menjadi Nabi Muhammad. Wah, nanti MUI ini nangkep saya, ini bahaya ini. Penistaan agama lah. Makanya hati-hati, jangan ngantuk gitu. Ya, yang dikaji di sini Muhammad Hakiki. Makanya dikatakan Muhammad Rasulullah. Muhammad adalah utusan pengganti siapa? Siapa yang dititipkan tadi? Asalnya dari suci, bersih, kembali harus suci dan itulah tanggung jawab kita Bapak Ibu. Ya? Visi dan misinya tadi. Kenapa disuruh mengenal? Supaya ketika mengenal mampu beribadah dengan baik dan benar. Setelah baik dan benar, maka disitulah jalan kita, wasilah kita untuk menuju ke Rasulullah, junjungan Nabi besar kita, melalui tuntunan syariatnya untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mustahil Bapak Ibu, mustahil ya, kita menuju kepada Allah tanpa perantara, tanpa wasilah junjungan Nabi besar kita. Nah,
Oleh sebab itu, kalau ndak mau sholat, ayo nanti malam sholat taubat. Nah, siapa tahu besok kita berpulang ke rahmat tuh. Nah, alhamdulillah, siap semua ya. Berpulang kok takut ya, harus gembira. Pulang kampung kok seneng no, harusnya tersenyum ya. Jangan kayak anak kecil, ya. Israel datang lo nangis. Subhanallah. Seperti itu Bapak Ibu, nggih. Oleh sebab itu kewajiban tubuh harus menegakkan syariat ya Bapak Ibu. Ini wajib loh ya Bapak Ibu. Sekali lagi saya pesan, untuk keselamatan diri kita, nafsi. Nah, maka tegakkan syariat, jalankan sholat 5 waktu dan ibadah yang lainnya. Kewajiban tarekat harus membersihkan kalbu kita. Menuju kepada Tuhan kan mustahil kotor tuh Bapak Ibu. Kita aja diajari istinja tuh Bapak Ibu, membersihkan tuh Bapak Ibu kotoran. Yang zahir aja kita perhatikan loh. Ini baju, ini celana kayaknya kepercikan buang air kecil. Enggak berani pakai saya. Sampai segitunya. Lah itu loh. Menjaga najis tubuh, baju, sampai tempat sholat. Tapi najis yang di dalam kalbu kita. Lah ini loh Bapak Ibu. Belajar ilmu yang seperti ini kan ilmu pakaian dalam tuh Bapak Ibu. Artinya rahasia, tapi dibuka di majelis saja. Artinya masa iya menuju kepada Tuhan yang Maha Suci, zahirnya sudah bersih, batinnya banyak penyakitnya. Penyakit apa Bapak Ibu? Iri, dengki, ya banyak toh Bapak Ibu, banyak. Gibah, namimah, apalagi macam-macam, itu ini yang harus diistiqomahkan. Sholatnya jalan, ini terus dibersihkan. Membersihkannya Pak, zikir. Kan Rasul yang mengatakan tiada jalan lain membersihkan kalbu hanyalah dengan zikrullah, la ilaha illa Allah. Harus ditempatkan ya Bapak Ibu di majelis ini, ketika lah di pusar, ilaha di dada sebelah kanan, ilah di ubun, lalu dihantamkan Allah, lalu memutar lagi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Seperti itu. Rasanya gimana Pak? Enak. Makanya pulang sangunya ini diberi kunci. Nah, kunci surga. Kenapa dikatakan kunci surga? Miftahul jannah. Ketika seseorang mampu berzikir dengan hikmat, dengan khusyuk, dengan benar, maka hilanglah akuan dirinya, hilanglah yang nama maksiat zahir dan batinnya. Itu maksudnya kunci surga itu, bukan asal melafazkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, zikir akbar. Nah, tapi kada pinandu lawan nang dizikirakannya. Nah, supaya apa? Pinandu itu supaya sadar. Orang zikir itu supaya mengingatkan jati diri kita. Siapa jati diri kita? Asalnya dari Allah, harus kembali kepada Allah. Itu maksudnya zikir itu. Ya Allah, mengingat. Yang diingat apa? Kita pernah dekat dengan Allah. Kita sudah pernah menyaksikan Allah. Kita sudah bersahadat kepada Allah ketika di rahim ibu atau alam kesucian. Tapi ketika lahir kita lupa. Oleh sebab itu wajib fardu ain hukumnya untuk mengkaji ilmu kaji diri. Seperti itu Bapak Ibu ya.
La ilaha illallah, ya, yang wujud, yang hidup, yang mendengar, yang melihat, lalu apa? Yang berkata-kata, yang mempunyai kuasa dan berkehendak ialah sifatnya Allah. Maka harus dikembalikan. Itulah namanya mematikan diri secara ma'ani, bukan mati secara hakiki. Bukan meninggal lalu dipocong. Nah, kalau dipocongi, nah ruh sampai di kerongkongan kada pinandu lawan Tuhannya kayak apa? Maka su'ul khotimah, bukan almarhum tapi naham. Nah, mau pulang dilaknati sudah. Ya Allah, lalu pahamkah seperti itulah maksudnya, ya? Jadi supaya kita itu pinandu lawan Tuhan kita, supaya kita itu selamat. Ini loh namanya miftahul jannah. Kamu bisa menuju kepada aku dengan jalan fana. Itu zikir harus fana. Artinya apa? Ketika zikir, ingatan di pikiran kita ini, nah Bapak Ibu harus ditanggalkan. Umpamanya, namaku ini, jabatanku ini, aku punya ini, aku punya bini ini, aku punya harta ini, aku rumah ini, semua ditinggalkan seperti bayi yang baru lahir bersih dan punya apa Bapak Ibu bayi itu? Punya apa? Enggak punya apa-apa toh? Enggak ada baju. Lalu dibajui orang tua. Lah kita ini loh, kok sekarang kok merasa punya bini, merasa punya laki, lalu laki kada setika sakit hatiku. Nah, karena terlalu mencintai laki. Aku zolimi biniku karena terlalu mencintai bini. Loh, Bapak Ibu, ayo pelan-pelan belajar. Kita menempatkan cita yang benar. Siapa yang perlu kita cintai secara hakiki? Hanya kepada Allah dan Rasulullah. Itu aja Bapak Ibu. Boleh cinta lakinya, boleh dikit-dikit aja, biasa saja. Ini kada mengajari jelek ulun, karena apa? Nyatanya kada setia semua. Nah, giliran dikubur bininya kada mau dikubur juga, iya. Meninggalkan ternyata, supaya kada ngantuk lah Bapak Ibu. Nah, karena apa? Kita harus mencintai Allah dan Rasulnya, karena hanya Allah dan Rasulnya yang setia menemani kita di alam barzah sampai ke akhirat. Tidak rugi mencintai Allah itu, tidak dihianati, yakin, hakul yakin, ainul yakin Allah. Nah, kayak itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu nikmat, nyaman, tenang. Ayo, makasih ya Allah, makasih. Lama bujur di dunia ini, kelihatannya dosa. Nah, kayak itu, Nah, yang dikatakan Muhammad tajalli daripada nurnya Allah membawa, ini sudah saya jelaskan. Berarti paham ya Bapak Ibu? Jangan mengakui lagi, matikan diri secara ma'ani. Ya Allah, ulun sudah kada wujud, ulun kada hidup, ulun kada mampu melihat, kada mampu mendengar. Oh, ternyata ulun kada mampu bermamai lagi sudah. Kalau kada ada ruh, jujur Bapak Ibu. Nah, mama karena ada ruh. Jangannya guring lah kayak apa. Ya Allah, ya Rabbi. Ketika kita sudah pulangkan, ketika seorang hamba sudah mengembalikan haknya Allah, maka yang tajali di dalam penglihatannya ialah penglihatanku. Yang tajali kepada wujudnya ialah wujudku. Yang tajali kepada ucapannya ialah ucapanku. Loh, ini loh Bapak Ibu. Artinya kita harus mempanakan diri, dihilangkan diri dulu. Apa yang mau kita sombongkan di depannya Tuhan?
Nggih? Tidak ada Bapak Ibu. Bisanya kita sholat, bisanya kita zikir, bisanya kita puasa, bisanya kita zakat, bersedekah, bisanya kita umrah atau naik haji karena siapa Bapak Ibu? Karena kasih sayang, rahmat dan anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka orang makrifat itu dia harus menyembunyikan amal ibadahnya, menyembunyikan dirinya. Ya karena dirinya tidak ada alim-alimnya. Seperti itu, ya. Makanya zakatnya disumpahi orang, ya. Dianggap orang bungul, alhamdulillah tambahin. Jangan dilihat-lihatakan ya, karena supaya kita kada terlihat itu. Nah, yang ada, yang mewujud, yang hidup, yang beramal ibadah ternyata atas kehendak bantuan dari Allah. Kenapa kita berbangga di hadapan Allah? Lalu ketika kita melihat saudara kita belum bisa ibadah, belum bisa sholat, jangan dicaci maki, jangan dinasihati dengan lemah lembut, diberi pemahaman. Ya seperti tadi saya bilang, sampai tidak malu toh nanti kalau di neraka, masuk neraka lo KTP-nya Islam masuk neraka, sampai tidak pernah sholat ya. Ya Allah, sampai nggak pernah puasa kah? Ya puasa Pak. Seminggu yang lalu, seminggu kemudian ya ya nang kayak itu. Nah, ikut sahur di rumah, nah di luar makan siang di warung gaib. Nah, yang kelihatan kakinya aja gaib, ditutup kain tuh. Ya Allah, ya Rabbi. Nah, kayak itu. Jadi artinya fana itu sederhana. Jangan membawa identitas di diri ya Bapak Ibu. Saat itu pada Tuhan kita harus berserah. Karena kita diciptakan. Ya, kita mendatangi yang mencipta. Jangan bawa amal ibadah, jangan bawa kitab, jangan bawa ilmu, jangan bawa alim, karena itu semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Di sini dikatakan seperti tadi, kenapa Allah dan Muhammad itu satu jua? Ya seperti tadi saya katakan, baju dengan kapasnya Bapak Ibu, ya Allah, kelihatan terpisah tapi tidak boleh dipisah. Kalau dipisah nggak jadi baju. Oleh sebab itu ada orang tauhid yang belajar tasawuf masuk neraka, dan dia yang diangkat pertama kali dari api neraka, ternyata tauhidnya masih menduakan Tuhan. Ada Muhammad, ada maksudnya di dalam qalbu loh ya Bapak Ibu. Makanya di masjid itu pasti ada Allah dan Muhammad, itu satu Tuhan itu. Karena pengen dikenal, diberi nama Allah. Karena pengen dilihat wujud zahir, dikatakan Muhammad itu aja. Jangan dipisah-pisah. Makanya di sini ada 3 nama suci. Haku Adam, Haku Muhammad, Haku Allah. Artinya apa? Di dalam Adam, batang tubuh yang dikatakan insan, ini nyatanya tajalli Allah kepada Muhammad, nyata kepada 7 sifat. Akhirnya batang tubuh mempunyai sifat bisa melihat, bisa mendengar, bisa berucap. Pahamkah Bapak Ibu? Jangan dipisah. Tetapi kita bukan Tuhan, ya, kita bukan Allah. Kita ini Adam, kita ini tiada. Kita ini hanya jenazah yang dititipi sir rahasia Tuhan di dalam qalbu. Allah akan membuka kepada orang-orang yang mau mensucikan hatinya, pada orang yang tidak takabur dan sombong, orang yang mau mengenal Tuhannya, orang yang mau menghampiri kepada penciptanya. Tapi sekarang akhir zaman, tidak banyak orang yang mau mengenal Tuhannya, tidak banyak yang mau mengenal dirinya. Tuh Bapak Ibu, mereka itulah yang dikatakan
orang-orang yang mempunyai sifat takabur di hadapan Tuhannya, lalu mereka berdiri di atas dunia, nah dadanya, wah aku ustad di kampung ini, nah ilmuku paling banyak ini, lalu ingin dimuliakan. Itu paham maksud saya ya? Artinya kita belajar ilmu tauhid tasawuf ini nah, kolbu ini nah, 7 lapisan langit harus kita bersihkan untuk menuju kepada Tuhan, Bapak Ibu, ya Allah. Maka tadi Abu Yazid Al-Bustami merendahkan, menganggap buruk di kolbunya saja seekor anjing saja dosa, apalagi kita, maksud saya walaupun kita punya gelar kiai ya, mursid, buya, jangan sampai merasa alim, jangan sampai merasa mulia, dan yang paling banyak belajar ke Tuhan tuh malah tenggelam, bukan timbul. Kalau timbul itu ikan itu nah mati timbul. Kalau hidup nah sembunyi dia, Bapak Ibu, ketangkap kalau timbul. Artinya apa? Ketangkap oleh penjaga api neraka. Jadi disembunyikan ya Bapak Ibu. Nah, itu nyatanya Allah karena Muhammad. Maksudnya apa sih? Allah dilihat nyata sifatnya karena sudah tajalli kepada Muhammad, ruh yang membawa 7 sifat. Itu punyanya Allah. Nah maksudnya gitu, paham gak? Nyatanya Allah karena Muhammad sudah ditajalikan kepada Muhammad, maka orang pinandu ini miliknya Allah. Itu maksudnya Bapak Ibu. Zahirnya Muhammad karena tajalinya Allah. Zahirnya Muhammad karena Allah ingin dikenal, karena ingin wa zahiru wal ba, ini yang zahir, ini yang batin. Maksudnya nang kayak itu Bapak Ibu, nggih. Maka untuk memandang, menyaksikan, menyatakan kezahiran diri Allah, lihatlah kepada Muhammad. Ia terang, ia jelas, nyata, dan wujud. Kalau terang, jelas Muhammad. Kalau nyata, jelas wujud juga Muhammad. Muhammad tajalinya Allah. Artinya dikatakan inilah Muhammad yang terpuji. Berarti Allah dan Muhammad ini satu jua, Bapak. Ini nah orangnya. Tapi jangan diucapkan, karena haram hukumnya kita membuka rahasia di muka umum, nanti dikafirkan, disesatakan. Maka kita kadang mengaku menjadi Tuhan atau Nabi, kadang mengaku menjadi Allah, tapi kita menyatakan, paham Bapak Ibu? Menyatakan, karena barang siapa menolak kezahiran wujudnya Allah ke batang tubuh, wujudnya Allah itu apa tadi? Muhammad Rasulullah yang membawa 7 sifat. Barang siapa menolak, itulah yang dikatakan mereka diharamkan masuk dalam jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya Bapak Ibu? Bukan mengaku, tapi menyatakan. Nah, maksudnya nang itu nah. Nggih? Paham nggih? Menyatakan. Jadi tidak ada lagi pengakuan diri, karena diri enggak kada punya pengakuan, sudah hilang sudah. Kita ini sudah gaib. Yang nyata, yang wujud terang benderang Muhammad Rasulullah. Maksudnya nang kayak itu Bapak Ibu. Oleh sebab itu dikatakan ini loh Adam, berasal dari Nur Muhammad yang tadi, yang terdiri dari 4 anasir. Adam itu elemen batang tubuh. Ini Bapak Ibu maksudnya. Ini yang kedua. Yang pertama, Adam ialah tiada. Kalau sudah tiada, yang ada siapa? Nah ini orangnya. Anasirnya daripada angin, api, angin, air, dan tanah. Api nyatanya menjadi darah di batang tubuh. Angin menjadi urat,
air menjadi tulang, tanah menjadi daging. Ya, ini mewakili sifat kebesarannya api ialah dia harus berdiri. Nah, api berdiri. Kalau api turun itu api las biasanya. Ke bawah dia. Api semua berdiri. Maksudnya apa? Kita sebagai manusia harus menjunjung tinggi keadilan. Nah, harus menjunjung tinggi keadilan. Maka harus tegak berdiri ke atas. Maksudnya nang kayak itu. Angin dia menjadi sifat kebesarannya ke batang tubuh rukuk. Nah, angin. Kalau api ditiup masuk. Nah, sud. Nah, angin artinya apa? Kita harus kasih sayang kepada seluruh manusia tanpa pilih kasih. Jangan ini nang kaya disayangi, nang miskin dijauhi. Berarti kada kita pinandu. Nah, lawan orangnya. Nah, itu. Musuhnya Rasulullah aja disayangi. Nah, apalagi sahabat, apalagi keluarga. Nah, ini keluarga, rebutan harta benda. Rebutan apa, Bapak Ibu? Nah, warisan. Ya, ulun pesan di sini, ya. Khususnya jamaah-jamaah. Ketika kita mendapati masalah warisan ini bermasalah, sebaiknya lah kita mengalah. Ya. Karena warisan ini panas, Bapak Ibu. Panas. Ya. Kalau kita masih bisa makan dengan kerja kita, ya tidak perlu kita rebutkan. Kecuali abah mama kita adil di dalam membaginya, semua menerima dengan lapang dada dan bahagia, baru boleh. Nah, kayak itu. Kalau musuh-musuhan, sebaiknya ditinggalkan. Air kepada tulang mempunyai sifat ke batang tubuh, dia harus sujud. Makanya kepala harus menjadi sifat pemimpin, harus bisa tawaduk kepada yang dipimpin. Seorang kepala rumah tangga harus bisa mengayomi istrinya. Tidak boleh takabur dengan istri. Ingat, ini biasanya terjadi kepada kepala rumah tangga, merasa kerja lalu semena-mena dengan istri dan anaknya. Nah, ini yang kada boleh, berarti kada pinandu. Inyak bekerja karena izinnya, rahmatnya, kasih sayangnya Allah. Cobanya kodrat irodat dilepas sama Allah. Nah, yang ada di tempat tidur, di kursi roda. Kalau dicabut yang terjadi apa, Bapak Ibu? Stroke. Nah, berarti kawak kada kita. Ada kawak sebujurannya tanpa ditolongi, kada boleh semena-mena lawan bini. Punya bini disurgakan, ya. Ini bini bemame malah tambahnya. Berarti kalau dimamai bini berarti ada nang salah. Harus introspeksi di diri. Alhamdulillah biniku ini ternyata waliullah. Nah, kayak itu, khususnya kepada bapak-bapak, hormati istri kita, karena tujuan kita menikah itu apa di awal, bukannya itu ibadah, ya. Kalau ibadah, ya muliakan istri kita, jangan bermain-main, karena umur tidak ada yang tahu. Karena kita nanti dihisap. Kepala rumah tangga itu berat loh, Bapak Ibu. Jakanya ada anak istrinya yang terseret ke api neraka. Yang diseret pertama ialah kepala rumah tangga. Ini nih anak buahmu. Bisa-bisanya sampai di sini kayak apa tanggung jawabmu? Nah, kada hanya menafkahi secara zahir, secara batin maksudnya membimbing, mengarahkan. Kalau syariat fikih nahwu sorobnya sudah benar, nah ditingkatkan lagi, nak. Jaga hatimu.
Nak, bersihkan hatimu. Nak, ingat Allah di dalam kalbumu. Jangan dilepas zikirmu. Karena kayak itu ditingkatkan menurut usia anak kita. Nah, kayak itu. Kalau mau selamat sendiri, nah ini bahaya. Mau masuk ke surga disetop sama Allah Ta'ala. Mana anggotamu nah. Subhanallah. Lalu tanah kepada batang tubuh, iya sunnahnya untuk duduk. Lah inilah sholat ya Bapak Ibu. Sholat itu terbitnya dari sini awalnya. Kalau sudah duduk yang dikatakan tanah, artinya kita menjadi manusia itu harus mengikuti sifat tanah. Tanah kalau ingin subur harus diberi kotoran. Artinya apa? Dimamai orang, disumpahi orang. Nah, ya, harus tambah pemaafnya, harus tambah pengertiannya, harus tambah sabarnya. Maksudnya nang kayak itu. Nah, jangan dilawan. Hati-hati ya. Tuhan kada guring. Nah, ada nyumpahi tanpa mendoakan. Ya Allah, biaran aja ulun kada balas, biar Allah yang balas. Nah, ada boleh juga nang kayak ini, berarti kita dendam nang kayak itu, nggih? Nang kayak itu maksudnya. Ya di sini yang dikatakan tadi Adam batang tubuh ini ya mayat tadi loh Bapak Ibu. Mayat tuh kita itu seperti orang tidur. Kalau tidur yang fungsi hidupnya saja karena diangkat toh Bapak Ibu. Karena masih ada umurnya. Ya ini ditutup semua, pendengaran, penglihatan, kuasa kehendak ditutup semua. Kata-kata dan ilmu ditutup. Makanya yang dulu saya sampaikan. Ustadz, santri, ustadz, kiai, ya, buya, mursyid, kalau guling hilang ternyata ilmunya. Kada mampu ya baca ini apa alif, ini apa ba, kada mampu. Nah, ya Allah, berarti sebegitu lemahnya kita sebagai hamba, ya, kada boleh sombong lah. Nang kayak itu, maksudnya nang kayak itu Bapak Ibu. Di sini insan, tempat tajalli daripada zat sifat, asma dan afalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang sudah saya terangkan tadi, bahwa ini loh orangnya Bapak Ibu. Tapi jangan diucap, orang kalau sudah sampai ke puncak zikir, maka akan keluh lisannya. Puncak ke ma'rifah, puncak pada ilmu kenal diri, maka akan keluh maksudnya keluh itu kita diam di dalam kepahaman, paham di dalam pengamalan. Kalau sudah tahu kita menjaga amanah dari Tuhan, tubuh mau dibawa kemana Bapak Ibu? Kan gitu. Sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah ini habis sholat main gaple, pakai uang umpamanya. Habis sholat judi online, habis sholat apalagi macam-macam, berarti sholatnya harus belajar lagi. Mungkin secara syariat sudah sah di manusia, tapi batal di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Ini yang terlihat loh, yang tidak terlihat di dalam kalbu kita. Umpamanya kita mudah menyalahkan orang, mudah merendahkan orang, mudah mencela orang. Walaupun di dalam kalbu lah, ini yang paling bahaya. Kalbu ini sarana menuju kepada Tuhan. Jangan sampai dikotori dengan najis. Nah, kita aja kan sibuk membersihkan najis kalau mau sholat. Nah ini najis di sini. Nah, terlupakan, kada terpikirkan, kira-kira sudah bersihkah kalbu kita? Nah direnungakan. Oleh sebab itu kada boleh amalan dari majelis, kada boleh kalbu ini berhenti dari zikir. Habis sholat yang zahar, setelah sholat sambil kerja,
sambil sekolah, sambil bekerja, nggih, di kantor atau nyangkul di sawah atau di pasar. Qalbu tidak boleh berhenti zikir. Allahu 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 Allah. Oleh sebab itu ada baiknya kita itu selalu mengantongi tasbih yang kecil, ada baiknya, ya. Nah, paling tidak kalau kita terasa ada tasbih, kalau kita malu di depan orang langsung ingat. Nah, kalau malu yang pakai ini kan banyak, yang pancetan Allah, Allah. Kalau malu lagi, nah pakai tangan Allah, Allah, Allah. Banyak jalannya, kada ada alasannya. Kalau sudah dipenuhi dengan zikir, maka lambat laun penyakit akan merangsek keluar daripada qalbu kita, Bapak Ibu. Hati itu kalau dipenuhi zikir, dia sudah kada mampu memikirkan yang maksiat lagi. Allahu Allahu Allahu, terus sampai kapan, Pak? Sampai tanda-tandanya ketika kita tertidur, kita merasa, saya tidur Pak semalam tapi kok dalam keadaan zikir. Nah, saya tidur tapi kok saya mendengar diri saya zikir. Nah, berarti sudah tertanam akar untuk zikir. Ibarat pohon kita menanam sudah tumbuh akarnya, Bapak Ibu. Karena hakikatnya seluruh batang tubuh sampai bulu rambut pun semua berzikir. Kalau kada zikir kita supan lawan diri kita sendiri, Bapak Ibu, nggih? Ini sambungannya daripada yang di atas, Bapak Ibu. Maka orang-orang yang berbuat dusta kepada ayat-ayat kami, merekalah yang enggan. Enggan itu malas. Malas itu futur, Bapak Ibu. Mereka yang menolak, mereka yang tidak mau mengenal dan memahami akan rahasia diri mereka sendiri. Seperti itulah. Mereka itulah orang yang takabur, sombong atau mujrimun, orang yang berdosa. Mereka menantang Allah, maka Allah tidak akan membuka pintu langit. Itu maksudnya qalbu. Orang tuh Bapak Ibu mohon maaf. Makanya beruntung ulun ini pribadi lawan pian seberataan mengenal pelajaran mengenal diri ini. Karena banyak orang di luar sana yang mereka kada mau belajar, Allah kunci qalbu hatinya, Allah tutup pintu-pintu langitnya sehingga amal ibadahnya kada kawak naik ke langit. Kalau amal ibadah kada kawak naik ke langit, maka terturun ini Bapak Ibu. Kalau amal ibadah ini terturun, orang sholat jadi koler. Kenapa? Sholatnya kada nikmat, kada usuk, kada lezat. Inyak beriman kepada Allah, kada rasa ada itu namanya cinta. Mahabbahnya ndak ada, rindunya ndak ada lawan Tuhan itu. Caranya merasakan cinta dan rindu seperti apa, Pak? Seperti kita masih pacaran loh, Bapak Ibu. Kita kalau pacaran sering menyebut nama calon kita. Rasa berdebar-debar di hati. Nah, ini menyebut Allah nah kayak apa? Biasa aja. Hati-hatilah. Berarti dicabut yang namanya cahaya keimanan dan rahmat dari Allah Subhanahu. Berarti tanda ibadah kita itu kada kawan naik ke langit, Bapak Ibu. Dikunci, ditutup. Kenapa dikunci dan ditutup? Kita mengerjakan ibadah tanpa didasari kesempurnaan ilmu agama itu sendiri. Banyak orang berkata seperti ini, mohon maaf lagi. Ini hanya di majelis saya sampaikan. Ngapain belajar ilmu tasawuf? Ngapain belajar ilmu marifat? Gak usah belajar aneh-aneh. Yang penting sholat. Yang penting baik sama orang. Nah, bujur juga secara syariat. Kita yang melihat dari sudut pandang tauhid,
kita yang melihat dari sudut pandang tasawuf, apa iya nggak belajar ilmu kenal diri cukup sholat? Coba banyak sekarang statusnya KTP-nya Islam, ya rajin sholat, rajin korupsi, ya. Nah, banjir gelondongan di Sumatera. Nah, rata-rata Islam, ya. Kenapa? Tidak cukup nasi, ternyata gelondongan dimakaninya. Artinya apa? Berarti sholatnya kada mencegah perbuatan keji dan munkar. Inya sholat kada takut lawan Tuhannya. Kenapa? Karena kada pinandu. Orang nang pinandu ini orangnya, ini inya melihat harus CCTV Allah itu on terus. Kayak apa kita mau sembunyi? Kayak apa? Nah, 100 rupiah saja kita kada boleh mengambil hak milik orang lah. 100 ini nah Bapak Ibu, kalau di jalan biarkan 100. Ada gunung emas Pak, di jalan kayak apa, ada dompet. Kada ada kisah penjamkan mah, bukan hak milik kecuali seandainya kita ada niatan untuk mengamankan, itu ada KTP-nya, serahkan lawan Pak RT-nya, umpama di polisi boleh. Niat kita kayak apa, maksudnya kayak itu. Nah, kayak gitu. Berarti perlu atau tidak belajar ilmu tauhid tasawuf? Perlu, karena dengan tauhid tasawuf itu jaminan Bapak Ibu, berjalan tarekat kepada kolbu menjadi bersih. Itu kan syarat batin Bapak Ibu. Syarat johir terpenuhi, kalau batinnya kada terpenuhi, kawalah menuju Tuhan membawa najis batin. Pada kawa, berarti hakikatnya juga terpenuhi. Inya sudah sadar sesadar-sadarnya. Ini nah, maka ditenggelamkan keakuan dirinya nang ada, nang wujud. Ternyata Tuhan kepada 7 sifat dititipkan kepada ruh ke batang tubuh kita. Berarti perlu, hati-hati belajar marifat, nanti bisa gila. Nah, gilanya ini gila Allah kada apa-apa, bagus saja. Allah, tergila-gila lawan Allah. Nang bahaya ini kada mengaji, tergila-gila dunia, ya. Kalau guring, ya, saking tercinta terhadap dunia, tergila-gila. Nah, uang kejar target ini, subhanallah, ya, nang kayak itu. Nah, di sini maka ini tadi yang saya katakan Bapak Ibu, yang bahaya kalau ditutup hatinya orang seperti itu, maka dikatakan kafir di sisinya Allah Subhanahu wa taala, walaupun mohon maaf tidak ada di sini niatan untuk apapun. Ini sekedar mengingatkan saja. Tidak menjamin orang itu ahli surau, ahli masjid, ahli zikir, ahli tahajud, seandainya inya kada mengenal diri nang kayak apa kejadiannya. Kan nang kayak itu, jika tidak terasa nikmat dan khusyuk ibadahnya, lah ini loh, ini yang akhirnya toh Bapak Ibu, haram bagi mereka untuk memasuki surganya Allah Subhanahu. Kenapa sampai diharamkan? Yaitu tadi Bapak Ibu, dari tiada diadakan setelah ada merampas haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, mari belajar mulai hari ini, semuanya diperbaiki. Sholatnya tadi yang Senin Kemis ditambahi Senin Selasa Kamis. Minggu depan kan apa-apa, yang penting ada peningkatan. Nah ini kada, yang tadinya Senin Kemis jadi Senin seminggu umpamanya. Nah Jumat kada berangkat naham, kada Jumatan.
Subhanallah, ya. Inilah visi dan misi kita Bapak Ibu dilahirkan hidup di dunia untuk ibadah. Ibadah untuk mengenal, tujuan mengenal terhindar daripada syirik. Kalau sudah terhindar daripada syirik, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah mendapatkan ridhonya Allah, barulah kita mendapatkan miftahul jannah, kunci surganya. Itu finishnya. Ketika kita sudah paham ilmu ini, maka banyakin diam Bapak Ibu. Diam ngapain? Menghayal. Diam dalam zikir. Asik dengan Tuhan. Yang tahu kita dengan Tuhan kita. Sambil jualan, sambil kerja di kantor, sambil sekolah. Allahu, 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 Allahu. Jangan dilepas. Seperti itu. Ya, jangan minta karomah. Ya, minta mau sakti. Minta hutangnya cepat lunas. Cepat mendapatkan apa yang dikehendaki. Itu namanya bagian daripada zikir aja yang benar, sholat yang benar, insya Allah. Apa yang kita kehendaki ketika kita tulus, ikhlas, kalau benar cinta kita kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan seluruh doa-doa kita yang tadi itu loh Bapak Ibu. Doa kita kan tidak sampai ke 7 sab, karena dihijab, dikunci. Seperti itu. Maka ketika mulai mengenal, maka dibuka. Okay, sabnya di dalam kalbu maksudnya. Okay, apapun. Bagi Allah kada mungkin nang sabar. Semua yang terjadi di kehidupan kita berarti yang terbaik Allah hadirkan. Mungkin untuk mengambil pelajaran, mungkin untuk introspeksi diri kita, atau mungkin untuk memperbaiki ibadah, sifat dan tabiat Kalau disakiti orang, rasanya nang kayak ini, berarti kada boleh menyakiti. Dipitnah orang nang kayak ini, berdiam aja. Rasanya kayak ini, berarti kada boleh fitnah orang nang kayak itu. Ya? Jangan koler, jangan malas, jangan futur berbuat kebaikan. Karena kebaikan itulah yang memancing ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk membukakan, memasukkan hidayah iman Islam, tauhidnya ke dalam kalbu kita. Oke, Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati dan dimuliakannya Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin ulun cukupkan kajian pada malam hari ini. Sekali lagi ulun mohon maaf, mohon ampun lawan pian dunia wal akhirat, karena masih banyaknya kurang di dalam ulun menyampaikan, banyaknya masih artinya ketidaksempurnaan dari ulun di dalam menghadirkan kajian, karena ulun yakin kesempurnaan hanya miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, terima kasih, ulun cukupkan kajian malam hari ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.